Oke, sekarang kita akan lanjutkan contoh kedua untuk menghitung cash flow. Di sini ada ada current account. Di tahun 2018 ada current asset dan current liabilities. Tahun 2017 juga sudah disajikan datanya. Lalu ada lagi fixed asset and depreciation. Kemudian di sini disajikan depreciation expense di bagian fixed asset and depreciation ya. Kemudian ada long term and equity, di sini ada long term debt-nya. Kemudian ada common stock dan additional paid in capital. Di income statement itu ada data tentang EBIT, ada data taxes, kemudian ada interest expense dan dividennya berapa. Nah, kalau kalian lihat di sini yang termasuk di account balance sheet itu berarti mulai dari yang current account, kemudian di bagian fixed asset ini kita masukkan nanti net fixed assetnya karena sudah ada net fixed asset ya, jadi tidak perlu lagi kita tampilkan depreciation expense. Kemudian itu di bagian aset, kemudian di bagian liabilities ada yang di sini ada sebagian yang masuknya itu current liabilities ya. Jadi bagian aset ada current asset dan fixed asset. Kemudian current liabilities ada bagian liabilities ada current liabilities, ada long term debt dan ada common stock dan additional paid in capital. Di income statement berarti ada account ini, EBIT, tax, interest expense, dividend dan ini depreciation expense nanti kita masukkan ke income statement. Lalu diminta untuk menghitung cash flow-nya. Yang pertama yang kita hitung pertama kali adalah operating cash flow-nya dulu. Operating cash flow berarti di sini kita lihat EBIT. Nah, ini ya EBIT-nya 1014. Lalu ditambah dengan net capital spending. Lalu dikurangi dengan untuk menghitung cash flow from asset berarti operating cash flow lalu dikurangi net capital spending, dikurangi changes in net working capital. Untuk OCF sendiri itu dapat dari EBIT 1014 ditambah depresiasi. Ini ada depresiasi di sini ya 500. Kemudian dikurangi dengan tax. Nah, taxnya dari sini nih 193. Dapatlah operating cash flow 1321. Lalu kita lihat nih net capital spending berarti ending capital di sini ending capital spendingnya berarti ending net fixed asset, mana endingnya yang di sini ya, ending net fixed asset dikurangi beginning net fixed asset. Ini harusnya 2017 ya, bukan 2018 bukan 2014, berarti 2194 dikurangi 2261 plus depreciation di sini. Nah, ini ya sama dengan 433. Ini changes in net working capital. Nah, berarti ending current asset dikurangi ending current liabilities. Nah, ini ya tahun 2018 ending current asset 3625 dikurangi 1787 dikurangi beginning current asset dikurangi beginning current liabilities. Nah, ini beginning current asset, beginning current liabilities. Dapatlah perubahan di net working capitalnya ada 382. Cash flow from asset berarti OCF-nya dikurangi net capital spending dikurangi changes in net working capital sebesar 506. Nah, 506 ini akan kita berikan ke kreditor dan akan kita berikan ke stockholder. Nah, sekarang kita cek untuk kreditornya. Cash flow to creditors nih, cash flow to creditors berarti interest paid ya. Interest paid-nya 93. Nah, ini ada 93 dikurangi net new borrowing. Net new borrowing berarti ending long term debt-nya dikurangi beginning long term debt-nya. Nih. Ending dikurangi beginning. Dapat cash flow to creditor 103. Nah, sekarang cash flow to stockholders dapat dari dapat dari dividend paid. Dividend paid-nya ini 460, lalu dikurangi net equity raise. Net equity raise kita lihat di sini ya. Ending ini 462 dikurangi 372. Nah, menjadi 370. Sekarang kita tambahkan nih cash flow to creditors tambah cash flow to stockholders 136, 370, 506. Nah, berarti di sini masih matching ya. Berarti cash flow yang diperoleh dari aset 506 ini akan diberikan 136 untuk kreditor dan akan diberikan 370 untuk stockholders. Netnya ya di sini ya. Nah, jadi cash flow identity-nya itu bisa
terjaga, bisa kita hold ya di sini. Berarti penghitungan kita sudah betul di sini. Kemudian kita masuk ke contoh kedua. Nah, contoh kedua di sini ada masih sama ya, ada current account, fixed asset and depreciation, kemudian ada long term debt and equity. Nah, di sini nggak ada data tentang return earning-nya di sini disebutkan. Lalu di sini ada income statement. Nih ada EBIT, tax, interest expense dan dividen. Compute cash flow from asetnya. Oke, sekarang kita mulai terlebih dahulu dari operating cash flow. Operating cash flow itu adalah EBIT. Nih, mana EBIT 2000 ya. Lalu ditambah dengan depreciation di sini 400, lalu dikurangi dengan tax. Ini 300, mana teksnya nih 300. Lalu net capital spending, kita lihat ending fixed assetnya, ending net fixed assetnya di sini 3.400 dikurangi 3.100 plus depresiasi 400. Ini 700. Changes in net working capital. Nah, masih sama ya di sini ending current asset nih dikurangi ending current liabilities. Nah, ini dikurangi dengan beginning fixed asset, beginning current asset, nah dikurangi beginning current liabilities. Dapatlah changes in net working capitalnya adalah $600. Nah, berarti cash flow from asetnya adalah operating cash flow yang dihasilkan dari operasional dikurangi dengan apakah kita membeli aset baru, kemudian dikurangi lagi penggunaan cash flow untuk working capital atau untuk modal kerja. Dapatlah cash flow from asetnya adalah $800. $800 ini akan diberikan untuk creditors, akan diberikan untuk stockholders. Nah, berapa yang diberikan kepada creditors, berapa yang diberikan kepada stockholders. Kita lihat nih, cash flow to creditors berarti interest paid-nya adalah 350 ya. Nah, ini interest expense 350 dikurangi net new borrowing. Kita lihat nih, long term debt-nya dari 390 menjadi 4.000. Berarti ada tambahan $50 di sini. Nah, berarti sekarang cash flow to creditors kita netnya adalah $300. Nah, cash flow to stockholders kita lihat dividend paid-nya adalah 500. Nah, dan di sini tidak ada perubahan net new equity ratio ya di sini ya, tetap sama nih common stock dan additional paid in capitalnya 400, ini juga 400. Nah, berarti totally ini kita tidak mendapatkan tambahan equity baru dari stockholders, kita hanya mengeluarkan uang untuk dividen. Uang dividen itu kita berikan kepada stockholder. Kita lihat nih, 300 plus 500 800. Nah, masih sama ya. Berarti penghitungan kita sudah tepat. Oke, itu aja bahasan untuk financial statement and cash flow ya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh langsung tanya ke saya langsung ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.